apakah fresh ataupun eh, pro hire. Yang kedua dia punya kompetensi, yang kemudian ketiganya punya karakter seperti apa. Nah itu dan timingnya kapan. Nah, itu tergambarkan di Manpower Plan. Jadi kembali lagi eh, kita bicara kita mau hire yang pro hire maupun fresh graduate, ya tentunya berangkat dari kebutuhan organisasi. Itu ya. Oke, Muhammad Faruk, Mas Faruk. Ya, baik izin bertanya, Prof. Ya, Terkait tadi Human Capital Management Framework, itu kan ya, tadi sempat dibahas bahwa menempatkan pegawai di posisi yang terbaik gitu ya, the right man in the right place gitu. Nah, ya. cuman kadang-kadang organisasi itu melakukan atau butuh untuk reorganisasi, mungkin karena ada yang tutup atau ada yang perlu di merger seperti itu kan, sehingga harus ada pegawai yang dipindahkan ke tempat yang membutuhkan kompetensi berbeda. Nah, ini kan butuh Hmm, pelatihan, butuh penyesuaian. Nah, bagaimana sih, Prof, untuk menjaga agar kinerja organisasi ini tetap optimal, tapi juga menjaga agar si pegawai ini tidak kehilangan motivasinya begitu. Demikian, Prof. oke. Oke, baik. Nah, ini penting ya. Tadi kita harus pastikan bahwa orang ya apa eh, perusahaan mencari orang yang eh, tepat. Ya kita sebut pada saat kita recruitment management proses, kita carinya the right person. Ya, kita cari orang yang sesuai. Sebenarnya kita mencari kecocokan, cocok gitu ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, tentunya kembali lagi Mas Faruk, kita harus bicara dalam konteks untuk mencapai kebutuhan bisnis. Jadi kita harus pastikan dulu bisnis punya kebutuhan apa, gitu ya, dengan sasaran eh, strategis yang ingin dicapai, maka kita butuh resources seperti ini, punya pengetahuan atau capability seperti ini. Nah, itu tergambarkan tadi dari apa namanya manpower plan. Di manpower plan itu nanti bisa terlihat, Mas, mana yang memang kita butuh eh, karyawan baru atau kita butuh kita apa sourcingnya ya, sourcingnya bisa dari eksternal maupun internal ya, dengan manpower plan tadi itu berangkit basisnya itu dulu. Jadi referensinya adalah HR planningnya, perencanaan SDM-nya, karena di dalam perencanaan SDM itu udah terpapar kan tuh berdasarkan kebutuhan bisnis, kebutuhan organisasi, maka kita butuh orang jumlahnya sekian, kualifikasinya seperti ini atau kompetensinya seperti ini, karakternya seperti ini, nah, itu digambarkan. Nah dari situ barulah kita masuk kepada oh sourcingnya dari mana, gitu ya. Oh kita cek dulu di internal. Nah di internal berangkatnya kembali lagi Mas, kita mesti lakukan evaluasi assessment untuk mencari kesesuaian, mencari kecocokan. Jadi kita nggak bisa paksakan. Kalau di internal ada yang tepat, which is dengan merger dan perubahan-perubahan organisasi tadi ya, internal ada yang tepat, ya kita lakukan ini, kita assess juga orangnya, Pak kita taruh gitu kan. Jadi apa harus cocok benar gitu. Jadi kalau jangan jangan dipaksakan. Oh nggak kalau nggak tepat jangan dipaksakan. Nah tapi kita punya basis dulu. Basisnya adalah kebutuhan dari sisi kompetensi dan juga karakter yang dibutuhkan. Ya, nah setelah itu dicek internal nggak ada, baru kita lakukan pro hire dari luar. Jadi bisa dari internal, promotion from within, atau dari strategi beli istilahnya, buy strategi. Nah sekarang kalau seandainya kita punya ternyata ya orang-orang internal, nah kita harus pastikan prosesnya smooth ya. Karena kan manpower plan tadi kan jangan sampai pada saat kita ngisi kebutuhan di satu posisi, ya posisi lain ada misalnya yang diberi kesempatan ya posisi itu eh, jangan sampai tidak terisi misalnya. Nah, jadi harus dipastikan tuh. Nah, itu bagian dari orang HR harus memastikan apa dengan baik. Makanya dia orang harus bisa membuat human resource planning atau power planning dengan efektif sehingga memastikan bahwa eh, kebutuhan untuk mencapai sasaran strategi bisnis kita butuh
fungsi atau posisi apa saja, dan kita harus pastikan bahwa setiap posisi itu clearly defined role and responsibility-nya. Kita harus tahu bahwa kualifikasi orang yang dibutuhkan seperti apa. Nah, itu menjadi referensi untuk mencari orang yang tepat, yang sesuai. Gitu, Mas Faruk. Baik, terima kasih Prof. Sudah jelas, Prof. Ya, Mbak Nurul. Ya, baik Prof. Terima kasih waktunya. Jadi sebenarnya ada dua versi yang selalu saya bingung dalam pengembangan sumber daya manusia, Pak. Jadi yang pertama adalah apakah pekerja atau karyawan ini lebih diekspektasikan sebagai spesialis atau generalis? Karena misalnya saya kebetulan di Pertamina banyak jenjang-jenjang pelatihan yang eh, ataupun pembinaan-pembinaan coaching itu yang mengarahkan si A, si B, si C ini harus jadi generalis gitu ya. Sementara pekerjaan kita di right man in the right place itu menuntut kita menjadi spesialis. Nah, sebenarnya pengembangan yang paling efektif itu seperti apa, Pak? Apakah SDM itu dibawa ke arah generalis atau memang dikembangkan sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya selama ini yaitu sebagai spesialis gitu, Pak. Oke, baik, bagus, bagus, Mbak Mbak Nurul ya. Jadi gini, pada saat kita bicara tentang apakah eh, jadi generalis maupun jadi spesialis, itu sebetulnya eh, diberikan, tidak ada yang oh ini bagus jadi spesialis, ini bagus jadi generalis. Tidak. Jadi ini tentunya basisnya berangkat dari apa profil dari setiap orang. Ya, setiap orang itu nanti kita dalam pendekatan apa namanya talent management, ya kita bisa petakan orang itu nanti dari sisi kinerjanya dan juga nanti dari sisi potensinya, ya atau kompetensinya. Jadi ada orang yang memang kinerjanya tinggi, ya, tapi dia tidak punya leadership kompetensi misalnya. Jadi memang ini orang jago, tapi dia spesialis di situ gitu. Jadi memang jago di situ, memang orangnya ini, tapi dia eh, kalau dikasih kesempatan untuk lead, kayaknya nggak bisa nih, sehingga tidak diberi ruang apa, kayaknya orang pas di sini gitu. Itu eh, bagi perusahaan dia harus punya peta itu lewat apa? Assessment. Ya, dia harus lakukan assessment dari leadership kompetensinya. Assessment itu bisa dua ya, bisa langsung oleh atasannya langsung internal, dia harus cek tuh anak buah saya ini si A gitu ya, ini kayaknya dia ini nih apa memang cocok di pekerjaannya, tapi dia kayaknya pada saat dikasih kesempatan memimpin kayaknya nggak bisa nih gitu. Atau pada saat dia eh, diberi kesempatan untuk berkolaborasi di fungsi lain, kayaknya agak ada ini, ada ada hambatan gitu ya. Nggak apa, nah ini berarti diarahkan untuk tapi kalau misalnya lebih dalam kita bisa lakukan assessment lewat assessment center misalnya gitu ya. Itu satu. Jadi eh, apa pertama nanti kita harus profiling setiap karyawan kita, mana orang yang berdasarkan kinerjanya dan juga berdasarkan leadership potensinya gitu. Kalau ada orang yang ternyata memang bisa jadi ada kinerjanya belum maksimal, tapi dia punya potensi gitu. Nah, ini diberi kesempatan untuk ini. Nah, yang kedua, eh, dipetakan dari sesuai dengan karakteristik bisnis perusahaan, Mbak Nurul. Jadi disesuai dengan struktur organisasi dan karakteristik bisnis perusahaan, ada posisi-posisi yang memang harus apa pola movementnya itu eh, ke atas ya, polanya vertikal. Jadi dia movementnya, karirnya memang misalnya tadi orang akunting gitu ya, ya untuk naik ya dari sekarang accounting officer, berikutnya ke accounting manager atau ke VP accounting gitu. Itu which is seolah-olah dia spesialis di situ gitu ya. Tapi ada kemampuan untuk setiap tingkatan ada kemampuan leadership. Tapi ada posisi lain
ya sesuai dengan struktur organisasi apa desain organisasi dan culture di perusahaan itu ya. Ada posisi lain misalnya tadi orang finance gitu. Ini jago finance-nya, finance officer. Tapi kayaknya dia juga potensi nih untuk mimpin orang gitu. Interaksi dengan orangnya bagus. Nah, itu pola pola eh, karirnya, oh dia bisa jadi HR manager nih kayaknya gitu. Jadi ada kemungkinan ya tuh, eh, tapi ada juga posisi-posisi yang kayaknya nggak boleh, memang nggak mungkin bergerak itu dia tetap harus vertikal. Jadi pola movementnya bisa pola zigzag atau pola apa vertikal. Nah, kembali lagi tidak ada yang baik atau ini, tapi yang jelas gini, Mbak, setiap orang pada saat dia masuk ke level which is middle management level ke atas, itu dia sudah harus bisa memahami konteks perannya kepada organisasi secara keseluruhan. Makanya dia harus tahu the whole organisasi gitu. Jadi nggak merasa misalnya walaupun dia spesialis, tapi dia harus memahami bisnis perusahaan secara keseluruhan. Ya itu di middle level ke atas itu sudah harus begitu. Oh, saya sebagai akunting apa saya harus tahu juga eh, bagaimana perusahaan ini berinteraksi. Oh, bagaimana perusahaan ini membangun brand. Oh, pada saat saya mencatatkan pendapatan segini, saya harus tahu juga proses salesnya seperti apa. Begitu juga orang orang sales gitu. Ya, walaupun dia spesialis sales, tapi dia harus tahu bagaimana baca laporan keuangan. Ya. Ya, dia harus tahu bagaimana, oh, melihat dengan kita hasilkan pendapatan segini, oh ada biaya promosi segini, oh, makanya ke bottom line gitu. Ukuran perusahaannya. Nah, jadi sudah naik level, sudah harus bicara pemahaman tentang bisnis acumen istilahnya. Ya harus ada memahami. Jadi bukan hanya misalnya orang sales nggak hanya memahami kok sales aja, tapi Self. supaya bisa sales lebih efektif, dia harus bisa bicara bisnis konteks. Dia harus tahu. Begitu juga orang Ya. HR, dia harus tahu bagaimana membaca laporan keuangan gitu. Dia nggak hanya jago tadi administratif HR gitu ya, menjalankan fungsi HR, tapi untuk menjalankan fungsi OD, nah dia juga harus tahu oh ternyata kondisi apa perusahaan seperti ini nih di laporan keuangan itu dia harus baca oh dengan EBITDA segini, nah dia mau ngomong harus tahu tuh terminologi itu. Pada saat dia bicara dengan CFO, dia harus bicara bahasa bisnis. Nggak bisa dia ketemu CFO ngomong hanya bicara terminologi HR. Ya, tapi bicara tentang bisnis. Pada saat orang HR bicara dengan orang sales sama, dia harus tahu, oh ternyata gini ya, apa yang saya bisa bawa, saya bisa dorong, lakukan untuk bisa supaya orang sales berkinerja lebih baik, supaya dia bisa menjual dengan lebih meningkat. Oh, lihat aja kompetensi ini yang perlu tinggi. Nah, bahasa-bahasa itu yang harus dibawa. Nah, itu pemahaman itu mau ngomong, pemahaman di luar fungsinya itu, Pak, gitu. Ya. Tapi role-nya spesialis gitu, bisa jadi gitu kan. Tapi Ya. dia kesempatan untuk bertumbuh eh, tergantung karir path di perusahaan itu. Nah, jadi kalau di beberapa perusahaan itu ada fungsi-fungsi yang bisa lintas function. Tapi ada fungsi-fungsi yang hanya di apa ya misalnya orang orang finance bisa ke HR ya orang HR yang ini mungkin nggak bisa ke finance gitu orang legal mungkin bisa ke HR orang legal nggak mungkin bisa ke accounting gitu orang accounting nggak bisa ke berbeda nah gitu tapi ada fungsi-fungsi yang mungkin movement nah cuma nanti ya sampai pada level tertentu Mbak Nurul eh, ada pembagian kategori ya, misalnya untuk level VP level ke atas, yang dibutuhkan sudah bukan lagi mastery bidang-bidangnya, nggak bisa Hmm. hanya akunting, nggak punya legal dan nggak, tapi leadershipnya, ya leadershipnya. Ya. Bisa jadi orang ini dia tidak jago di accounting, tapi dia bisa menjadi VP accounting karena didukung oleh anak buahnya manajer-manajer yang jago accounting, tapi dia leadershipnya oke. Nah, itu dimungkinkan juga tuh. Ya bisa jadi Ya. orang apa CFO backgroundnya dari legal misalnya bisa aja tapi dia punya exposure
di keuangan sebelumnya, tapi dia didukung oleh anak buahnya yang jago accounting, jago finance gitu. Tapi dia jago untuk memimpin gitu. Nah, itu ya Ya, dimungkinkan. Pak, izin Ya. sebentar Pak, sedikit Pak. Sebenarnya berarti pemahaman terhadap kompleksitas bisnis Mhm. itu salah satu yang bisa memitigasi adanya silo-silo kalau saya lihat ya Pak ya. Karena walaupun Hmm. kan sebenarnya KPI itu ditujukan cascading itu tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi visi misi dari perusahaan mulai dari top leader sampai dengan bawah. Tapi kenyataannya dengan KPI justru ada silo-silo. Ini kerjaan gua, ini kerjaan lo gitu. Dengan kayak Hmm. kayak tidak Hmm. punya responsibility. Ya, Tapi berarti dengan pemahaman yang komprehensif tentang bisnis perusahaan itu sendiri, silo ya, itu kunci untuk menyelesaikan betul, silo gitu ya Pak ya. betul, betul. Jadi eh, harus ada kolaborasi, ya. Iya, Nggak bisa orang orang sales dia hanya bekerja sendiri tanpa memperhatikan berkoordinasi dengan orang finance. iya, Nggak bisa orang orang HR dia bicara sendiri, sibuk dengan pekerja sendiri tanpa bicara dengan orang sales, tanpa berarti jadi saling terkaitan karena semua harus diorkestrasi ya untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, ini saya siap. catat banyak yang mau bertanya, tapi saya masih ada beberapa slide. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi sekarang kita masuk spesifik ke fungsi-fungsi HR ya, yang menjadi bagian HR. Tadi OD sudah kita bahas pada paruh pertama, yaitu proses membangun organisasi yang unggul, kompetitif, dan tumbuh secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan. Output dari proses OD ini adalah adanya organisasi yang efektif dan efisien dengan tingkat produktivitas dan engagement yang tinggi. Ini teman-teman udah bicara, udah bahas pada paruh pertama, tapi intinya kalau dirangkum, ya, apa saja yang menjadi fokus utama atau ruang lingkup dari fungsi OD, ya, pertama kita bagaimana merumuskan strategi bisnis yang unggul. Nah, jadi mau nggak mau fungsi OD ini harus memahami dengan baik strategic management dan bisnis proses, ya. Kemudian bagaimana strategi bisnis itu benar-benar selaras dengan strategi SDM. Karena strategi bisnis tanpa dukungan SDM hanyalah sebagai rencana di atas kertas gitu ya. Yang pertama, bagaimana fungsi OD ini berkontribusi dalam menyusun strategi bisnis atau strategi formulasi. Yang kedua adalah bagaimana membentuk tim yang produktif dan engage. Ya, jadi artinya perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang efisien, yang agile, mampu beradaptasi dengan cepat, ya, dengan manpower planning yang tepat. Nah, kemudian tentunya harus ada adanya kolaborasi ya dan budaya kerja yang berbasis pada tim, ya, membangun tim. Ya, kalau tadi itu eh, apa kita sebut dengan membangun bisnis strategi yang unggul atau the winning strategy. Yang di sini adalah kita membangun tim yang engage dan kuat, membangun tim yang solid, the winning team. Nah, yang ketiga, ya, bagaimana kita merancang sistem organisasi yang resilient. Organisasi itu perlu didukung oleh governance, tata kelola yang baik gitu ya, budaya belajar yang kuat, learning organization, kemudian juga budaya inovasi dan berkelanjutan. Nah, di setiap pada perubahan era perubahan yang sangat cepat ini hanya organisasi yang bisa berresilient ya, yang mampu bisa bertahan dan tumbuh. Nah, ini kita sebut dengan the winning system. Nah, terakhir tentunya monitoring dan evaluasi. Jadi kalau bicara OD, ingat tiga hal itu aja. Kita membangun bagaimana memformulasi, bagaimana strategi HR bisa berkontribusi dalam membangun strategi bisnis yang unggul, the winning strategy, juga bagaimana kita membentuk tim yang solid dan engage, the winning team, dan kita bagaimana menciptakan atau menyusun tata kelola sistem manajemen yang efektif, yang kita sebut dengan the winning system. Ingat tiga hal itu kalau orang ngomong OD ya. Oke, setelah OD, sekarang kita masuk ke people management process ya, yaitu tentang recruitment management. Itu adalah
proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan Manpower Plan. Ingat tadi ya, keywordnya adalah sesuai dengan Manpower Plan. Jadi kita tidak hanya bicara soal merekrut orang, tapi bagaimana memastikan kebutuhan karyawan itu terpenuhi secara tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat jumlah. Apa aja nih yang dilakukan oleh orang HR yang menjalankan fungsi rekrutmen manajemen? Ya tentunya pertama menyusun rekrutmen strategi. Ya, bicara tentang perencanaan tenaga kerja atau mempower plan, perencanaan aktivitas rekrutmen, ya harus disusun strateginya. Ya, tanpa strategi yang jelas nanti proses rekrutmen itu bisa menjadi tidak terarah dan juga nanti akan eh, berujung pada kesalahan penempatan, tidak pada right man and the right place. Yang kedua, aktivitasnya yang disebut dengan employer blending, ya, employer branding. Bagaimana perusahaan membangun citra positif di mata calon karyawan. Nah, sehingga eh, talenta-talenta terbaik itu mau melamar dan bergabung dengan perusahaan kita. Employer branding yang kuat adalah kunci untuk menarik talenta berkualitas gitu ya di tengah persaingan pasar tenaga kerja yang ada saat ini. Oke, setelah dilakukan employer branding, ya eh, kita lakukan sourcing and selection. Kita bisa mencari kandidat baik dari internal maupun eksternal, ya. Eh, kemudian kita lakukan seleksi secara objektif, ya, berdasarkan kompetensi, bukan hanya sebatas faktor subjektivitas. Kemudian berikutnya hiring and onboarding. Ya, setelah kita seleksi, kita punya shortlisted, ya, kemudian kita hire orang yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tapi itu belum selesai, tapi harus dipastikan mereka mengikuti proses orientasi yang baik, ya, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan budaya perusahaan dan juga siap berkinerja. Dan terakhir ini disebut dengan candidate experience bahwa eh, kita harus pastikan bahwa dalam proses rekrutmen itu sepanjang proses rekrutmen mulai dari saat mereka melamar hingga onboarding itu eh, karyawan atau kandidat memiliki pengalaman yang positif. Kenapa? Karena pengalaman itu akan membentuk persepsi mereka terhadap perusahaan, ya, bahkan bisa mempengaruhi citra perusahaan di pasar tenaga kerja. Jadi teman-teman, rekrutmen itu bukan sekedar mencari orang untuk mengisi posisi yang kosong gitu, tapi mereka merupakan sebuah proses strategis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki orang-orang terbaik yang siap mendukung pencapaian bisnis. Itu rekrutmen manajemen. Kemudian setelah mereka kita hire, kita pastikan mereka untuk kompeten, ya, memiliki kompetensi dan karakter sesuai kebutuhan perusahaan melalui people development management. Ini training and development. Ini juga nanti akan ini ya kita bahas lebih detail nantinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti lewat presentasi kelompok. Nah, apa yang dilakukan oleh orang HR menjalankan fungsi people development management atau learning development? Tadi kita orang HR harus kompeten untuk memetakan membuat kompetensi dan kinerja, ya. Eh, Perusahaan harus melakukan pemetaan terhadap kompetensi dan hasil kerja karyawan dengan peta kompetensi yang jelas, ya. Perusahaan bisa tahu siapa yang sudah siap, siapa yang perlu dikembangkan, dan di area mana yang perlu diperkuat, ya. Kemudian orang learning and development atau people development juga bikin career planning, ya. Jadi tugas perusahaan adalah membantu mengarahkan dan menyelaraskan antara aspirasi karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, dengan tentunya ini membuat karyawan termotivasi. Kemudian apalagi bikin development planning, ya. Perusahaan harus membuat yang disebut dengan individual development plan. Nah, ini dijalankan oleh orang HR nih, ya. Eh, Kemudian diimplementasikan dengan baik. Jadi pengembangan itu bukan hanya sekedar wacana gitu ya, tapi benar-benar dilaksanakan. Kemudian berikutnya succession and talent pipeline. Jadi eh, orang HR harus kompeten nih bikin succession plan, ya. Jadi kaderisasi dan perencanaan suksesi bagi
posisi-posisi kunci setidaknya. Jadi perusahaan yang sehat itu biasanya mereka punya pipeline talentanya, ya sehingga pada saat ada posisi strategis yang kosong sudah ada orang siap nih mengisinya, gitu ya. Nah, kemudian learning and capability building ini berupa program-program pelatihan, ya, baik itu pelatihan-pelatihan leadership, manajemen maupun technical. Nah, ini ya pekerjaan atau bagi orang-orang HR yang menjalankan fungsi people development management atau learning and development. Kemudian performance management tadi ya bicara cascading proses mulai dari corporate objective ke functional objective dan individual objective. Nah, ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian reward management ya, apa aja yang dikelola dibuat dikelola oleh orang HR yang menjalankan reward management atau bagian compensation and benefit gitu biasanya. Ya, pertama, mereka harus bisa membuat job grading, job value, job class, gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas lewat program namanya position evaluation. Kemudian membuat sistem kompensasi di perusahaan, mana apa eh, reward yang sifatnya fix atau mana yang komponen sifatnya variabel, fix and variable. Nah, itu juga nanti akan dibahas tentang benefit termasuk apresiasi. Ini yang dibahas oleh orang reward management. Terakhir, bagian dari industrial relation management. Apa aja nih yang dikelola oleh orang HR yang menjalankan industrial relation? Pertama, dia harus memastikan bahwa perusahaan memiliki comply ya dengan apa namanya comply dengan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa orang-orang HRD harus bisa memahami dengan baik apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, ya. Kemudian membangun komunikasi yang baik, employee relation, ya pastikan nanti apa untuk mencegah adanya konflik, ya membangun hubungan kerja yang baik dengan karyawan. Ini juga kita akan bahas ya spesifik pada pertemuan berikutnya. Nah, ini yang penting satu slide terakhir teman-teman. Apa yang tadi kita diskusikan mulai dari apa framework human capital ya yang tadi ya mulai dari organization development, kemudian people management process, kemudian culture management itu tidak akan berjalan efektif, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada integrasi atau kerjasama tiga pihak ya di dalam organisasi perusahaan. Siapa yang tiga pihak itu? Pertama adalah top management. Jadi harus ada nih peran dari top management sehingga peran apa framework HR tadi bisa berjalan. Apa menjadi peran top management dalam konteks itu? Ya, pertama harus ada komitmen. Ya, top management harus berkomitmen untuk menjalankan praktik ke-HRD-an tadi dengan baik. Harus involve. Ya, mereka harus involve. Misalnya dalam penetapan objektif corporate objektif. Nah, ini kan peran dari top management. Nah, mereka harus involve. Leadership, mereka harus memberikan contoh, memberikan teladan dalam konsistensi pelaksanaan praktek-praktek HR. Ini aktor pertama. Siapa lagi? Aktor kedua adalah leading management. Ini adalah orang-orang yang bukan orang HR. Nah, ini penting perannya, ya. Mereka harus terlibat, harus ada apa? eh, punya komitmen yang sama untuk menjalankan praktik-praktik HR tadi. Kenapa? Karena mereka yang lebih mengetahui pekerjaan dan mereka lebih mengetahui tentang orang-orangnya ya di departemen masing-masing. Jadi which is ini orang finance, orang operation, orang apa teknik ya, orang sales, marketing ya ini ya, lini management. Know your job, know your people ya. Dan ini mereka harus terlibat juga dalam proses-proses HR. Pada saat manpower plan, mereka harus terlibat. Pada saat rekrutmen, mereka harus terlibat. Pada saat bicara tentang performance management, mereka harus terlibat karena mereka yang menjalankan coaching counseling. Ya, itu aktor yang kedua. Aktor ketiga yaitu orang HR itu sendiri. Ya, praktisi HR. Orang HR harus kompeten, ya, memahami dengan baik framework tadi, gitu.
Dia harus berperan sebagai fasilitator, bisa mengadministrasikan, improve prosesnya terus-menerus, dan juga mereinforce ya fungsi-fungsi HR tadi. Ya, inilah ya, makanya teman-teman fungsi ini HR tadi nggak akan efektif kalau nggak ada integrasi atau kerjasama tiga aktor utama ini di dalam organisasi. Itu adalah sesi bagian akhir dari sesi kita. Saya lihat ini banyak yang raise hand, tapi waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan nanti lebih dalam, ya, lebih spesifik minggu depan, teman-teman. Eh, Bagaimana alignment antara strategi bisnis dengan strategi HR. Pada saat perusahaan memilih strategi cost leadership, bagaimana strategi HR-nya? Di sisi lain, pada saat perusahaan menjalankan strategi diferensiasi,